Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rohani, Alkitab mengajarkan bahwa manusia tidak hanya berhadapan dengan dosa, tetapi juga dengan kuasa kegelapan. Iblis digambarkan sebagai musuh yang berusaha menjatuhkan, menipu, dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Banyak orang hidup dalam ketakutan terhadap kuasa gelap, merasa seolah-olah hidup mereka dikuasai oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun kabar baik Paskah adalah ini: melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kuasa iblis telah dikalahkan. Hari ini kita akan melihat bahwa kemenangan Yesus di salib bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga menghancurkan kuasa musuh atas hidup kita, kemenangan atas iblis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk memahami kemenangan-Mu yang sejati. Roh Kudus, bukalah mata rohani kami agar kami mengerti bahwa Engkau telah mengalahkan segala kuasa kegelapan dan kami tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang sedang dipengaruhi ajaran-ajaran yang menekankan kuasa roh. Paulus menegaskan bahwa Kristus jauh lebih tinggi dan berkuasa. Pada zaman Romawi, ketika seorang jenderal menang, ia akan mengarak musuh yang kalah. Kata melucuti menunjukkan bahwa kuasa iblis telah diambil. Salib justru menjadi tempat di mana Yesus memenangkan peperangan rohani terbesar. Ini berarti bahwa orang percaya tidak lagi hidup di bawah kuasa iblis. Ia adalah musuh yang sudah dikalahkan, bukan raja yang masih berkuasa. Seringkali orang Kristen masih hidup dalam ketakutan. Takut terhadap kutuk, takut terhadap kuasa gelap, takut terhadap masa lalu. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kemenangan Yesus sudah final. Bayangkan sebuah perang yang sudah dimenangkan. Musuh mungkin masih ada yang bersembunyi dan mencoba menakut-nakuti, tetapi secara hukum mereka sudah kalah. Demikian juga iblis, ia hanya menakut-nakuti, tetapi secara rohani ia sudah dikalahkan oleh Yesus. Martin Luther pernah mengusir rasa takutnya dengan berkata, "Saya milik Kristus." Bagaimana kita hidup dalam kemenangan, berpegang pada firman Tuhan, tidak memberi tempat kepada dosa, dan berdoa serta hidup dalam persekutuan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengalahkan kuasa iblis di kayu salib. Tolong kami untuk hidup dalam iman dan keberanian. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anda tidak perlu takut kepada kuasa gelap, karena Yesus yang ada di dalam Anda lebih besar daripada siapapun yang ada di dunia. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Hiduplah dengan keberanian, karena di dalam Kristus Anda berada di pihak yang menang. Tuhan Yesus memberkati.